Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Ama. Di sini Ama yang akan menemani kalian belajar FEB dan KPK. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil. Untuk bersungguh-sungguh harus diawali dengan niat yang baik atas segala yang kita inginkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat bernafas hingga detik ini. Serta salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Nah, hari ini Ama akan sharing materi tentang FEB dan KPK. So, keep on watching. Sebelum kita memulai sharing hari ini, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim, silahkan ikutin Ama ya. Untuk yang non-muslim, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan berdoa tadi kita dimudahkan Allah dalam memahami materi yang akan Ama sharing. Amin. FEB dan KPK, apakah itu? Sudah siap? Oke, ayo kita mulai. Pertama-tama kita mempelajari faktor dan kelipatan. Apa sih faktor? Apa sih kelipatan? Ada yang sudah tahu? Contoh, carilah faktor dari 10 dan kelipatan dari 10. Pertama, kita cari faktornya dulu. Faktor dari 10. 10 bisa dibagi dengan angka berapa saja? Ya, betul. Contohnya 1. 10 dibagi 1 sama dengan 10. Begitu juga sebaliknya. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Ada lagi angka pembagi selain 1 dan 10? Iya, masih ada, yaitu 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dibagi 5 juga sama dengan 2. Begitu sebaliknya ya. Apa ada lagi? 10 bisa dibagi dengan angka berapa lagi? Selain 1, 10, 2, dan 5? Oke, sudah nggak ada lagi ya. Jadi cuma ada 4 faktornya. Kelipatan 10. Nah, dari kalimatnya aja udah kelipatan. Berarti 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 seperti itu ya. Nah, pertama-tama tadi faktor dari 10. 1, 2, 5, dan 10. Sedangkan kelipatan dari 10, cara mencarinya bisa dengan dijumlahkan terus, 10 ditambah 10 sama dengan 20, 20 ditambah 10 sama dengan 30. Atau dengan perkalian seperti ini. 10 dikali 1 sama dengan 10, 10 dikali 2 sama dengan 20, 10 dikali 3 sama dengan 30, 10 dikali 4 sama dengan 40, 10 dikali 5 sama dengan 50, 10 dikali 6 sama dengan 60, dan seterusnya. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kelipatan dari 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan seterusnya. Oke, nah di sini ya kita tulis hasilnya. Kelipatan 10 sama dengan 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan seterusnya. Bagaimana teman-teman? Sudah paham tentang faktor dan kelipatan? Insya Allah sudah ya. Faktor itu pembaginya,
kelipatan itu perkalian. Next. Nah, contoh lain, carilah faktor dari 13 dan kelipatan dari 13. Pertama, faktor 13. 13 bisa dibagi dengan angka berapa saja? Angka, pastinya 1 ya. Jadi 13 dibagi 1 sama dengan 13. 13 dibagi 13 sama dengan 1. Apa ada lagi angka yang lain? Nah, tidak ada lagi ya, cuman itu saja faktor dari 13. Lanjut, kelipatan dari 13. 13 dikali 1 sama dengan 13, 13 dikali 2 sama dengan 26, 13 dikali 3 sama dengan 39, 13 dikali 4 sama dengan 52, dan seterusnya. Jadi jumlahkan terus, namanya kelipatan, jumlahkan terus 13 tambah 13 tambah 13 tambah 13 dan seterusnya. Oke, kita tulis hasilnya. Faktor dari 13 sama dengan 1 dan 13. Sedangkan kelipatan dari 13 adalah 13, 26, 39, 52 dan seterusnya. Next. Oke. 13. Perhatikan angka 13. Nah, angka 13 ini namanya adalah bilangan prima. Ada yang tahu pengertian bilangan prima? Nah, bilangan prima itu adalah angka yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan angkanya itu sendiri. Jadi cuma itu saja, tidak bisa dibagi dengan angka yang lain. Jadi dia cuma bisa dibagi dengan 1 dan angkanya sendiri. Ingat ya, itu pengertian dari bilangan prima. Nah, lanjut, kita cari faktor dari 15 dan kelipatan dari 15. Pertama, faktor dari 15. Berapa saja? 15 dibagi 1 sama dengan 15. 15 dibagi 15 sama dengan 1. Ada lagi? 15 bisa dibagi dengan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Ada lagi angka yang lain? Oke, sudah tidak ada lagi ya. Lanjut ke kelipatan. Kelipatan dari 15. 15 dikali 1 sama dengan 15. 15 dikali 2 sama dengan 30. 15 dikali 3 sama dengan 45. 15 dikali 4 sama dengan 60, dan seterusnya. Jadi kelipatan dari 15 adalah 15, 30, 45, dan 60, dan seterusnya. Faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Kelipatan dari 15 adalah 15, 30, 45, 60, dan seterusnya. Next. Nah, sekarang baru kita membahas apa itu FEB dan apa itu KPK. FEB adalah faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, yang dimaksud di sini adalah misalnya kita mencari FEB dari dua bilangan. Nah, kita cari dulu faktornya berapa. Setelah kita dapat faktornya berapa, kita cari persekutuan. Persekutuan itu berarti yang sama. Cari angka faktornya yang sama. Setelah dapat, misalnya ada beberapa angka, carilah angka yang terbesar. Itulah FEB-nya. Kalau misalnya persekutuannya cuma 1, nah faktor persekutuannya cuma 1, berarti itulah FEB-nya. Kalau ada beberapa faktor yang sama, carilah angka yang terbesar. Baru itu yang dinamakan FEB. Sedangkan KPK, pertama-tama dicari dulu kelipatannya. Misalnya KPK dari dua bilangan. Cari kelipatannya, kemudian cari angka yang sama. Setelah dapat, lihat angka mana yang terkecil, itulah KPK-nya. Sudah paham?
Oke, kalau untuk memahaminya kita masuk ke contoh ya. Menentukan FEB dan KPK melalui pembagian bilangan prima. Oke, sebenarnya banyak cara panjang juga ada, tapi di sini Ama senang menggunakan pembagian bilangan prima karena menurut Ama ini adalah cara yang paling simpel dan mudah. Contoh soal. Pertama, tentukanlah FEB dan KPK dari 12 dan 24. 12 dan 24 bisa dibagi dengan angka berapa saja? Kita ambil angka yang terkecil dulu. Nah, ingat ya bilangan prima. Bilangan prima adalah angka yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan angka dia sendiri. Jadi, bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, nah dan seterusnya. Pokoknya cari angka yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan angka dia sendiri. Kita cari angka yang paling kecil dulu. 12 dan 24 bisa dibagi dengan angka? Kita pakai 2 karena 2 paling kecil. Bilangan prima yang paling kecil. 12 dibagi 2 sama dengan berapa? 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sedangkan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, itu hasilnya ya. Kemudian 6 dan 12 bisa dibagi dengan 2 lagi. Sama dengan berapa? 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, hasilnya 3 dan 6. Bisa dibagi dengan bilangan prima yang mana? Apakah bisa dibagi dengan 2? 3 tidak bisa dibagi dengan 2. Jadi kita jangan gunakan 2 lagi. Kita gunakan angka 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, sampai di sini 1 dan 2 hanya bisa dibagi dengan angka 1. Nah, sudah sampai di sini saja, baru kita dapatkan inilah FEB dari 12 dan 24. FEB-nya 2 dikali 2 dikali 3 dikali 1. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 12. 12 dikali 1 sama dengan 12. Jadi FEB dari 12 dan 24 adalah 12. Lalu bagaimana cara mencari KPK-nya? Seperti ini. Nah, lihat tanda yang berwarna merah. Kita kalikan saja semua angkanya. KPK dari 12 dan 24 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 1 dikali 1 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 dikali 1 sama dengan 12. 12 dikali 1 sama dengan 12. 12 dikali 2 sama dengan 24. Sehingga didapatlah KPK dari 12 dan 24 adalah 24. Mudah ya? Insya Allah kalian pasti paham karena ini sangat mudah sekali. Kita coba contoh yang lain ya. Contoh kedua, tentukan FEB dan KPK dari 10 dan 15. Oke, kita cari 10 dan 15 bisa dibagi dengan angka berapa? Cari bilangan prima. Bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa, karena 15 tidak bisa dibagi dengan 2. Bisa dibagi dengan 3? Tidak bisa, 10 dan 15 tidak bisa dibagi dengan 3. Oh ya, 15 bisa ya. Apakah dibagi dengan 5? 5 juga bilangan prima ya. Oke, pakai 5 ternyata. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 15 dibagi 5 sama dengan
3. 2 dan 3 bisa dibagi dengan angka berapa? Nah, tinggal 1. Udah sampai di sini aja. Kita dapatlah FEB-nya. FEB dari 10 dan 15 adalah 5 dikali 1. Lihat tanda yang berwarna biru. 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, dapatlah FEB dari 10 dan 15 adalah 5. Lalu kita cari KPK-nya. Lihat tanda yang berwarna merah. KPK dari 10 dan 15 adalah 5 dikali 1 dikali 2 dikali 3. 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 dikali 3 sama dengan 30. Mudah ya? Jadi dapatlah KPK dari 10 dan 15 adalah 30. Sudah paham? Oke, kita coba contoh berikutnya lagi ya. Tentukan FEB dan KPK dari 6 dan 8. Oke, 6 dan 8 bisa dibagi dengan angka 2, bisa? Oke, 2 bisa. Kita pakai 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 3 dan 4 bisa dibagi dengan angka 1. Oke, sampai di sini dapatlah FEB dari 6 dan 8 adalah 2 dikali 1 sama dengan 2. Lalu KPK-nya, KPK dari 6 dan 8 adalah 2 dikali 1 dikali 3 dikali 4. 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 3 sama dengan 6, 6 dikali 4 sama dengan 24. Jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Contoh soal berikutnya, tentukan FEB dan KPK dari 18 dan 36. 18 dan 36 bisa dibagi dengan angka 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 36 dibagi 2 sama dengan 18. 9 dan 18 bisa dibagi dengan angka berapa? Bisakah dibagi dengan angka 2? Tidak bisa. Karena 9 tidak bisa dibagi 2. Apakah harus dibagi 3? Iya, bisa ya. 9 dibagi 3, bisa. 18 dibagi 3 juga bisa. Berapa 9 dibagi 3? Sama dengan 3. 18 dibagi 3 sama dengan 6. 3 dan 6 bisa dibagi dengan angka 3. 3 dan 6 bisa dibagi dengan angka 3. Berapa 3 dibagi 3? 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 1 dan 2 bisa dibagi dengan angka 1. Oke, sudah habis. Barulah kita cari FEB dan KPK-nya. Jadi, FEB dari 18 dan 36 adalah 2 dikali 3 dikali 3 dikali 1. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. 18 dikali 1 sama dengan 18. Jadi hasilnya adalah 18. KPK. KPK dari 18 dan 36 adalah 2 dikali 3, dikali 3 dikali 1 dikali 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. 18 dikali 1 sama dengan 18. 18 dikali 2 sama dengan 36. Jadi didapatlah KPK dari 18 dan 36 adalah 36. Nah, ayo kita coba. Kalau kalian belum paham dengan penjelasan dari Ama tadi, silakan repeat kembali videonya sampai kalian benar-benar paham. Jangan tinggalkan channel ini sebelum kalian benar-benar memahami FEB dan
KPK. Oke? Sekarang ayo kita coba latihan. Untuk mengetahui sampai di mana tingkat pemahaman kalian, Ama punya beberapa soal. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian dengan rapi. Nah, ini dia soal-soalnya. Tentukanlah FEB dan KPK dari 5 dan 10, 4 dan 12, 2 dan 8, 8 dan 24, 6 dan 12. Silahkan dikerjakan. Nanti jawabannya silahkan tulis di kolom komentar ya. Good luck! Oke, sampai di sini dulu sharing perkenalan tentang FEB dan KPK. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol notification-nya, biar kalian selalu update video dari Ama. Salah hilap mohon maaf, ambil baiknya, buang buruknya. Amba undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you on the next my video. Bye-bye.